dalam Tuhan Yesus. Yang percaya, yang siap menerima firman, sama-sama katakan amin. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Please sit down. Welcome home GP Pelita. Nice meet you. And please join with our social media. Sungguh senang bersama dengan tim LICC dan tim Excellent Worshipper. Kita berikan aplaus buat mereka yang sudah lelah-lelah dalam. Dan untuk padus juga, paduan suara kita luar biasa. Tepuk tangan buat padus suara kita yang luar biasa. Ya, saking tempatnya tidak cukup, mereka nonton di sebelah. Nah saudara yang saya kasihi, ini perdana bagi gereja kita melakukan malam Getsemani. Apa maksud malam Getsemani? Saya akan jelaskan supaya saudara memahami apa yang terjadi di Getsemani. Pada malam itu sebelum Yesus ditangkap, yang terjadi adalah malam itu di mana Yesus bersama dengan murid-muridnya melakukan perjamuan Paskah terakhir. Melakukan perjamuan Paskah yang terakhir. Berarti malam itu berkisar jam-jam 8 atau jam 8 lewat. Dan kemudian Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Nah saudara, 2006 saya sudah pergi ke Bukit Zaitun. Jadi saya ketika baca Alkitab ini, saya membayangkan Bukit Zaitun itu, di situ ada taman, namanya Taman Getsemani. Nah saudara, jadi tempatnya sebenarnya Bukit Zaitun. Di situ ada taman, namanya Taman Getsemani. Nah, saya akan terangkan nama saudara dari kitab Lukas 22 ayat 39 sampai 46. Diiringi keyboard dengan pelan. Oke, saya akan ajak kita sama-sama Lukas 22 39 sampai kepada ayat 46. Mari sama-sama kita akan belajar apa yang terjadi di Taman Getsemani. Lukas 22 ayat 39 sampai 46. 1-2 ya. Lalu pergilah Yesus keluar kota, dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun, murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi." Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Saudara, Getsemani itu artinya tempat penghancuran, tempat peremukan buah zaitun. Jadi itu artinya dalam bahasa aslinya Get dan Semane. Disebut dalam bahasa kita Getsemani. Jadi Getsemane itu sebenarnya asal kata aslinya. Itu artinya adalah penghancuran, peremukan buah zaitun. Jadi buah zaitun itu kalau dihancurkan, diremukkan, dia akan mengeluarkan minyak. Dan minyak itu sangat harum. Dan minyak itu bisa berguna untuk yang lain-lainnya. Artinya saudara, Getsemani itu penghancuran, peremukan. Itulah yang disebut Getsemani. Setiap kita punya Getsemani. Setiap kita ada daerah-daerah di mana kita akan diremukkan kedagingan kita. Diremukkan kesombongan kita. Diremukkan segala keinginan daging kita, dihancurkan segala kesombongan kita lewat penderitaan yang akan kita alami. Nah saudara, kita belajar apa yang terjadi di Taman Getsemani. Sebelumnya saya sampaikan, sebenarnya kemenangan yang pertama itu di Taman Getsemani.
Kemenangan pertama itu di Getsemani. Kalau pada malam itu Tuhan Yesus tidak menang, dia menyerah dengan keadaan takutnya. Dia menyerah dengan keadaan sedih dan susah, penderitaan yang begitu berat, maka nggak ada Golgota. Betul? Iya kan? Kan pertandingannya di Getsemani dulu. Di situ kan dia bergumul. Bergumul dulu dia di situ. Kalau seandainya di situ dia kalah, maka nggak adalah Bukit Golgota. Nggak ada cerita Bukit Golgota kalau dia bilang nggak mau berat. Saudara, sebenarnya pun hidupmu, kalau engkau menang dalam satu cerita masalah hidupmu, perhatikan. Maka engkau akan mengalami kemenangan-kemenangan lainnya. Makanya jangan berpikir kemenangan banyak hal dulu. Satu bidang engkau menang. Contoh aja, kalau engkau menang aja bangun pagi tiap hari doa dan baca Alkitab. Kan tiap pagi kita bergumul kan? Halo? Kalau bangun pagi kan bergumul, mau doa atau baca Alkitab atau mau lihat WA atau Facebook atau Instagram atau yang lain-lain. Coba kita menang aja, satu itu aja, bangun langsung doa dan baca Alkitab. Kita terus aja lakukan itu, lihat kemenangan-kemenangan lainnya akan kau dapatkan di siang harinya, di malam harinya, besok harinya, minggu depannya dan bulan depannya. Jadi kemenangan satu bidang aja coba pikirkan. Saya membayangkan ini sebenarnya kan cerita dua taman ya. Dari Taman Eden ke Taman Getsemani. Taman Eden apa yang terjadi? Adam yang pertama membuat dosa sehingga semua manusia berdosa. Di Taman Getsemani, Adam yang terakhir menyelesaikan dosa. Makanya tema khotbah bisa dari taman ke taman. Dari Taman Eden ke Taman Getsemani. Di Taman Eden di mana Adam pertama mengambil buah, memakan buah, dan dia berdosa, dan dosa itu terjadi kepada kita semua. Karena satu orang berdosa, semua orang berbuat dosa. Tapi di Taman Getsemani, ada Adam yang terakhir, menyelesaikan dosa itu. Sehingga oleh satu orang ini, semua dosa manusia yang dulu, yang sekarang, dan yang akan datang, diampuninya. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Tidak ada lagi dosamu yang tidak diampuni Tuhan. Apapun dosamu, semua diampuni Tuhan. Dosamu dulu, sekarang, dan yang akan datang. Dia hanya mati sekali untuk selama-lamanya. Yesus tidak akan pernah mati dua kali. Oleh karena itu saya mengajak sama saudara. Betapa kita penting dalam mengalami pergumulan hidup. Mengikuti teladan Yesus. Apa teladannya? Berdoa. Berdoa saudaraku. Saya mengajak sama saudara. Ada 3 pelajaran yang kita ambil dari doa Yesus di Taman Getsemani. Yang pertama adalah kita akan belajar bahwa doa Yesus, doa menjadikan kita kuat. Kita akan belajar dari Lukas 22, 42 sampai 43. Doa menjadikan kita kuat. Pada ayat 42. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Doa seperti ini di Matius 26 ayat 44. 3 kali kalimat yang sama diucapi Yesus. 3 kali kalimat yang sama diucapkan Yesus. Kalimat apa doa Yesus? Isi doa Yesus adalah, kalau bisa, lalukanlah cawan ini daripadaku. Apa cawan? Murka Allah kepada manusia. Tapi dia katakan, kalau memang aku harus meminumnya, jadilah kehendakmu, bukan kehendakku. Saudara, Yesus sebagai manusia 100%. Allah 100%. Kalau saudara lihat dalam Filipi 2 ayat yang ke-8. Allah merendahkan hatinya. Merendahkan dirinya. Mengosongkan keilahiannya. Mengosongkan kealahannya. Mengambil rupa seperti manusia. Ya seperti saudara dan saya.
Jadi dia pada posisi Allah 100%, dia juga posisi manusia 100%. Artinya apa? Berarti dia merasakan sakit. Jadi kalau engkau hari ini berkata, sakit Tuhan hidupku, dia bisa merasakan sakit. Ketika engkau berkata, Tuhan aku gelisah, stres, dia bisa tahu merasakan gelisah dan stres. Kalau engkau berkata, aku takut Tuhan dengan dunia ini, takut dengan masalahku ini. Dia berkata, aku duluan sudah merasakan ketakutan itu. Jadi dia Tuhan yang sudah merasakan apa yang kita rasakan. Enak kan punya Tuhan Yesus? Dia bisa merasakan apa yang kita rasakan. Kalau sempat Tuhan gak pernah merasakan sakit ketika engkau berkata, Tuhan sakit. Dia bilang, kayak mana perasaannya sakit? Aku gak tahu. Tuhan takut. Takut itu kayak mana? Tuhan aku sedih menghadapi pernikahanku yang tidak kunjung siap-siap. Percekcokan yang gak siap-siap. Dia bisa tahu bahasa air matamu. Karena dia duluan yang mengalami pergumulan itu, saudara. Maka yang penting kita poin di sini adalah dia berdoa sebagai manusia dan sebagai Allah 100%. Kemanusiaannya menunjukkan dia mengalami rasa takut, sedih, stres, depresi. Bahkan dikatakan sampai mengeluarkan titik-titik darah, tetesan darah. Seperti darah, sebenarnya bukan langsung darah, tapi keringat yang campur dengan darah. Secara kedokteran, stres atau depresi yang dalam bisa menimbulkan pelebaran pembuluh kapiler, pembuluh darah. Sehingga darah itu bisa bercampur dengan kelenjar keringat. Sehingga dia bisa menetes seperti darah. Saking begitu stres dan depresi yang dalam yang dialami pada waktu itu. Ketakutan yang akut pada waktu itu. Saudara, itu bisa terjadi secara manusiawinya. Yang saya ajak sama saudara, ketika engkau mengalami ketakutan, apa yang kau lakukan? Saya ajak engkau pada malam ini belajar dari Yesus, berdoa. Kalau engkau punya masalah, kalau engkau punya pergumulan, kalau engkau punya kesusahan, kalau engkau punya rasa sedih, kalau engkau punya rasa takut yang paling berat, berdoa. Saudara, setiap kita punya pergumulan. Saya akan terangkan sedikit. Seperti biasa kalau saya khotbah sekarang udah pakai ini supaya saudara yang kurang cas jadi cas lihat ini. Dan kalau agak tidur dia ketepuk, bangun. Nanti ku kirim. Nah saudara punya pergumulan? Wow, punya pergumulan? Wow, dari wajah-wajahmu ku lihat juga wajah-wajah yang sudah babak belur. Pergumulan cukup berat, tantangan cukup berat. Saya ajak sama saudara ikuti teladan Yesus. Setiap kita punya pergumulan. Di Taman Getsemani itu bergumul sekali. Bahkan dia sampai 3 kali berkata, kalau bisa lalukanlah cawan ini daripadaku. Tapi bukan kehendakku, tapi kehendakmu. Bukankah ada di antaramu punya cerita, kalau bisa masalah ini gak usah kualami. Siapa yang pernah punya pikiran, Tuhan kenapa masalah ini harus kualami? Kita merasa gak adil, kenapa aku yang terjadi seperti ini? Dia gak terjadi, orang lain gak terjadi. Saya ajak sama saudara gak perlu banding-bandingkan masalahmu. Setiap kita punya pergumulan masing-masing. Casing luar aja nampaknya baik-baik. Casing luar ini baik-baik semuanya, nampaknya gak ada masalah. Sebenarnya kalau mau dilihat kedalaman hati kita, semua kita punya area Getsemani. Kita punya area pergumulan yang sangat berat. Setiap kita. Sampai kadang-kadang kita berkata, kalau bisa lalukanlah cawan ini daripadaku. Atau mungkin berkata, kalau bisa masalah ini jangan kualami. Pernah gitu perasaannya? Kalau bisa jangan terjadi sama aku. Bahkan kita merasa gak adil Tuhan ini. Kenapa aku yang mengalaminya, yang lain gak mengalaminya. Saudara, Yesus mengalami pergumulan berat dan dia mengambil sikap berdoa. Di Taman Getsemani itu, saudaraku, itu adalah Bukit Zaitun. Dia setiap kali sering berdoa di sana, membawa murid-muridnya. Maka jangan heran Yudas tahu tempatnya bersembunyi berdoa. Karena murid-muridnya sering dibawa ke sana.
Dan Yudas membawa ciuman pengkhianatan. Ciuman maut. Ya, ada loh ciuman maut. Habis dicium, Yesus ditangkap. Tapi kali itu yang dibawanya hanya 3. Simon Petrus, anak Zebedeus, namanya Yakobus dan Yohanes. 3 orang ini menjadi murid yang kekasih, kesayangannya di antara 12 itu. 8 lagi itu adalah di tepi-tepi taman Getsemani. Gak masuk ke taman Getsemani. Yang 3 ini dibawanya. Kemudian yang 3 ini dia beritahukan. Berdoalah, berjaga-jagalah. Supaya engkau jangan jatuh dalam pencobaan. Apa yang terjadi? Ketika Yesus sudah berdoa yang pertama, Yesus kembali ke tempat murid-muridnya. Petrus lagi ngorok. Yohanes lagi ngorok. Yakobus lagi tidur juga. 3-tiganya tidur. Kemudian pergi lagi dia berdoa yang kedua kali. Dia jumpai lagi murid-muridnya. Tetap juga masih tidur. Itu kira-kira memang kalau aku tebak-tebak. Yesus itu ditangkap jam-jam 4. Karena ayam berkokok sebelumnya. Simon Petrus sudah menyangkal Yesus berapa kali? 3 kali. Ayam berkokok kira-kira jam 4 ya. Tengah 4. Kalau ada di sini ayam yang berkokok jam 11.30 ayam mabuk itu. Pernah juga saya pernah satu daerah cepat kali berkokok ayamnya. Saya bilang ini mabuk kamput nampaknya ini. Ayam berkokok itu ya setengah 5. Ya jam 4. Berarti jam 4 kurang. Kira-kira itulah daerah Yesus ditangkap. Hari masih gelap, hari masih gelap. Ya lebih kurang antara jam 12 ke jam 4 daerahnya. Di Alkitab gak ada jam ya, jadi kita gak bisa. Semuanya teolog, dokter hanya penafsiran. Gak ada yang bisa menafsirkan lebih tepat sekali. Kita gak sedang membuat itu bagaimana mau, tepat-tepatnya. Saya hanya mau menyampaikan bagaimana kita mengambil hikmat. Apa yang perlu kita hidupi di Taman Getsemani. Intinya di jam-jamnya gak ada di situ. Saudara, murid-murid Yesus itu pun ketiduran. Saya tahu mereka itu udah kelelahan juga. Mereka juga kurang tahu jam berapa Tuhan Yesus akan ditangkap. Jadi mereka ketika disuruh berdoa berjaga-jaga, mata mereka sudah berat. Sehingga mereka nguap seperti ada beberapa orang di gereja. Matanya sudah berat. Boleh nguap, tidur tidak boleh. Bilang sebelahnya, nguap boleh, tidur jangan. Bilang sebelahnya, gak sanggup engkau berjaga-jaga 1 jam saja. Coba bilang sama dia, gak sanggup engkau berjaga-jaga. Bayangkan Yesus begitu seriusnya di Taman Getsemani. Dia sedang berjuang, muridnya sedang tertidur. Yesus itu baik sekali. Ketika dia sudah mau ditangkap, dia tahu sudah tiba waktu dia ditangkap. Petrus bangun. Yohanes bangun. Yakobus bangun. Maksudnya biar aku aja yang ditangkap. Kalian gak usah ikut. Dia sayang sekali. Dia humanis. Dia gak mau muridnya mengalami siksaan. Ayo bangun-bangun, aku udah mau ditangkap. Tapi ketika itu Petrus gak berdoa, dia menyangkal Yesus. Murid-muridnya semua jadi lari kocar-kacir. Hanya ada satu yang menemaninya di kayu salib. Yohanes. Yohanes yang menemani dia di kayu salib. Makanya besok saya terangkan khotbah 7 perkataan Yesus di kayu salib. Dan dia berkata kepada Yohanes, Yohanes, ini ibumu. Membilangkan Bunda Maria. Ibu, ini anak. Dititipkannya ibunya di tengah-tengah penyaliban ini. Dia sayang, dia masih memikirkan ibunya. Karena dia tahu dia akan meninggalkan ibunya. Orang luar biasa seperti itu. Engkau di tengah-tengah engkau mengalami banyak penderitaan. Masih mikirkan orang. Di tengah-tengah engkau sakit, tapi kau mau menolong orang sakit. Di tengah-tengah engkau gak punya uang, masih mau menolong orang gak punya uang. Itu hati Yesus. Luar biasa kalau engkau memiliki seperti itu. Di tengah-tengah hidupmu sangat berat, engkau mau menolong orang yang hidupnya berat.
Besok datang ibadah, saya akan terangkan. Begitu dalam maksud Yesus, dalam 7 perkataan Yesus di kayu salib. Saudara, kita belajar, ketika kita mengalami pergumulan, kita berdoa. Ketika engkau berdoa, ketika engkau mengalami pergumulan, engkau berdoa. Ketika engkau berdoa, engkau akan memperoleh kekuatan. Ingat, Tuhan tidak janji engkau tanpa pergumulan. Yesus aja harus melewati pergumulan. Makanya Filipi 3 ayat 10 kata Yesus, yang ku kehendaki adalah mengenal Dia, kuasa kebangkitannya nanti pada hari Minggu, Paskah. Dan persekutuan dalam penderitaannya, supaya aku menjadi serupa dengan Kristus. Jadi saudara gak bisa serupa dengan Kristus tanpa penderitaan. Saudara harus pikul salib, baru murid Yesus. Saudara gak boleh mengelak dari penderitaanmu. Berapa banyak suami-suami karena banyak pergumulan pergi ke tempat alkohol, tempat pelacuran, tempat perjudian. Berapa banyak orang-orang gak berani menghadapi pergumulannya. Pesan moral yang penting hari ini, pesan Tuhan Yesus. Aku tahu engkau punya pergumulan, kata Tuhan, hadapi. Jangan menyalahkan. 2 sifat ini gak boleh ada padamu. Menyalahkan dan bersungut-sungut. Itu kubuang dari dalam hatiku. Aku tidak mau lagi menyalahkan siapapun atas hidupku. Kedua, aku tidak mau bersungut-sungut lagi. Karena bersungut-sungut artinya gak percaya Tuhan. Bersyukur artinya percaya Tuhan. Saya mengajak setiap saudara, jangan lagi mengeluh dengan masalahmu. Aku begini aja, hidupku kok susah, hidupku miskin, hidupku banyak penyakit, anak keluarga kok begini. Selalu mengeluh. Itu adalah tanda engkau tidak percaya Tuhan sanggup mengubah keadaanmu. Maka yang paling diinginkan Tuhan, 1 Tesalonika 5 ayat 18, bersyukurlah dalam segala hal. Ini yang paling diinginkan Tuhan, saudara. Maka ketika engkau punya pergumulan, yang pertama itu adalah engkau akan langsung berdoa. Kalau engkau berdoa, engkau memperoleh kekuatan. Tuhan tidak menjanjikan engkau tanpa masalah. Tuhan tidak menjanjikan engkau hidup tanpa persoalan. Tuhan gak menjanjikan jalanmu semua baik-baik aja, lempang-lempang aja. Lihat orang-orang top pun punya masalah. Jangan lihat orang di topnya aja. Tapi semuanya itu terjadi, dia lewati fase demi fase dalam hidupnya. Dia melewatinya. Saudara, anak-anak Tuhan itu diajak Tuhan adalah lewat doa. Maka apa yang terjadi ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani? Dia berlutut. Jaraknya antara dia dengan murid-muridnya sepelempar batu. Sepelempar batu itu berarti kalau batu dilemparkan bisa jarak mungkin 50 meter, bisa jarak lebih. Karena sepelempar batu kita gak bisa bataskan berapa jaraknya. Tapi adalah jarak antara murid-murid Yesus 3 orang di situ tidur dan dia berdoa berlutut di sini. Berlutut. Pesan moral. Penting doa berlutut. Marsinggang. Berlutut itu melambangkan engkau rendah hati. Berlutut seperti ini. Dia berlutut. Merendahkan hati kepada Bapa. Dia berdoa, Bapa, kalau bisa, lalukanlah cawan ini daripadaku. Tapi kalau memang aku harus meminumnya, jadilah kehendak-Mu. 3 kali dia berdoa, mengucapkan doa yang sama. Tandanya dia merasakan sangat sedih, sangat susah, sangat menderita. Ketika harus menanggung, harus meminum cawan. Cawan yang saya katakan tadi dalam Wahyu pasal 16 ayat 1 dan ayat 19. Cawan itu adalah murka Allah kepada manusia. Harus ditimpakan kepada dia. Murka Allah kepada manusia karena manusia berdosa. Harus ditumpahkan kepada dia. Saudara, di dalam doanya itu, dia merendahkan hatinya. Jadilah kehendak-Mu. Maka poin yang kedua, berdoa tidak memaksakan kehendak kita, tapi kepada Bapa. Bukan kehendakku kata Tuhan, tapi kehendak-Mu. Dengar, beberapa di antaramu, mungkin engkau punya persoalan, engkau berharap kalau bisa cepatlah masalah ini selesai. Kalau bisa
Ambillah masalahku ini, angkatlah masalahku ini. Sebenarnya Roma 8 ayat 28, Allah sedang bekerja mendatangkan kebaikan. Harusnya saudara bergembira, kata Yakobus 1 ayat 2. Kalau engkau punya persoalan, kalau engkau punya penderitaan, punya pencobaan, makanya Yakobus 1 ayat 2 berkata, bergembiralah, bersukacitalah. Karena Tuhan sedang menyediakan yang baik sama hidupmu. Ada kebaikan Tuhan. Maka yang perlu kita lakukan adalah sungguh-sungguh berdoa. Gak ada jalan lain Bapak Ibu, saya tahu. Setiap kita punya pergumulan yang berat. Kadang-kadang kita merasa udah gak mampu. Merasa gak bisa lagi menanggungnya. Beberapa orang di dalam sosial media saya selalu berkata, Pak Pendeta doakan saya udah gak kuat. Khususnya di bidang pernikahan yang pasangannya lari. Di bidang anak-anak yang melawan. Di bidang keuangan yang dimana utang di mana-mana melilit. Ingat, masalah itu ada yang kau ciptakan sendiri, ada masalah yang memang diizinkan Tuhan. Kalau engkau tidak mengatur keuanganmu dengan baik, kalau engkau tidak mengatur pembukuan keuanganmu dengan baik, enggak mencukupkan diri dengan apa yang ada padamu, maka engkau akan terlilit banyak masalah keuangan. Makanya perlu mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kita, perlu kita juga mengatur keuangan dengan baik. Saya mengajak setiap saudara, seberat apa masalahmu, ingat 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan yang kau alami tidak melebihi kekuatanmu. Dan pada baris terakhir setiap pencobaan itu sudah ada jalan keluar. Jadi antara pencobaan dengan jalan keluar sudah ada. Ketika engkau punya masalah sebenarnya sudah ada solusinya. Tuhan hanya butuh engkau tetap berdoa. Tuhan hanya butuh engkau tetap iman yang teguh. Tuhan hanya butuh engkau sabar. Pengkhotbah 3 ayat 11, indah pada waktunya. Kita ini mental instan. Maunya cepat. Maunya gak ujian naik kelas. Ini yang membuat banyak orang tidak mental proses. Terlalu mudah bagi Tuhan untuk mengubah masalah luarmu. Tapi lewat masalah hidupmu yang diinginkan Tuhan apa? Perubahan di hidupmu. Tuhan mau engkau berubah hidupmu. Supaya serupa segambar dengan Tuhan. Lewat penderitaan hidupmu. Supaya engkau rendah hati. Supaya engkau lemah lembut. Serupa segambar dengan dia. Maka saya percaya setiap penderitaanmu. Setiap persoalanmu. Ada kebaikan Tuhan. Dan setiap penderitaan yang kita alami. Ada pelajaran yang Tuhan inginkan kita hidupi. Saya mengajak semua jemaat di sini saudara. Jangan tolak penderitaanmu. Jangan lari dari masalahmu. Nggak perlu engkau menengking-nengking. Kau tolak semua masalah. Itu artinya engkau menolak kebaikan Tuhan. Engkau menolak berkat Tuhan. Harusnya engkau berkata, terima kasih Tuhan aku masih punya masalah. Tandanya aku masih hidup. Karena hanya orang mati gak punya masalah. Harusnya engkau berkata, Tuhan beri aku hikmat, beri aku kekuatan. Berikan aku kemampuan melewati semua badai masalah ini. Bukankah Tuhan berjanji, di saat badai bergelora, engkau akan terbang tinggi. Maka yang paling penting ketika engkau punya masalah, engkau berkata, peganglah tanganku Roh Kudus. Amin saudara. Berapa banyak di antaramu, bagaimanapun beratnya masalah, engkau berkata, peganglah tanganku Roh Kudus. Engkau berdoa dengan sungguh-sungguh. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa rohmu, tanpa rohmu. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalanmu, mengikuti jalan. Peganglah tanganku Roh Kudus. Mari angkat tangan kananmu. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari
Saudara, sebagaimana Yesus berdoa, dia berkata, kalau bisa lalukanlah cawan ini daripadaku. Saya teringat doa Paulus. Paulus berkata dalam 2 Korintus 12 ayat 9 ayatnya ke-10. Dia berdoa, Tuhan, sudah 3 kali aku menengking iblis yang mengecoh aku, yang membuat dia sakit. Tapi kenapa enggak pergi? Kenapa masih ada penderitaan, sakit? Ada sakit Paulus, padahal sapu tangan Paulus bisa menyembuhkan orang. Urapan Tuhan lewat sapu tangannya. Tapi dia sendiri sakit. Tapi Tuhan bilang, Paulus, kasih karuniaku cukup bagimu. Justru dalam kelemahanlah akan terdapat kekuatan Tuhan. Akhirnya Paulus menyadari. Dan dia berdamai dengan dirinya. Ingat, apapun pergumulanmu, peluk pergumulanmu, terima. Yakub bergumul dan dia menang. Engkau punya pergumulan, jangan tolak. Terima kasih Tuhan. Aku tahu pergumulan pernikahanku tidak mudah. Aku tahu masalah anak-anak tidak mudah. Aku tahu masalah keuangan kami tidak mudah. Aku tahu masalah kesehatanku tidak mudah. Saya baru terima cerita dari keluarga anaknya disability. Tidak sempurna tubuhnya. Umur 17 tahun. Papanya sudah meninggal duluan. Dan mamanya meninggal baru 3 hari lalu. Dan dia memeluk anaknya yang disability. Tidak memiliki tubuh yang sempurna. Tangan dan kaki yang gak sempurna. Hanya bisa seperti ini. Maaf. Mamanya peluk dia menjelang kematiannya. Sembuhlah kau. Bayangkan, dan akhirnya dia meninggal. Anaknya tinggalkan sebatang kara. Dengan usia 17 tahun dengan tubuh disability. Tidak sempurna. Tapi dia masih, otaknya bagus. Hanya tubuhnya yang enggak. Otaknya bagus. Penderitaan yang sangat berat dialami banyak orang. Tapi pesanku, sebagaimana Yesus memberi teladan. Kalau dia mau lari bisa. Dia justru lari kemana? Ke tempat yang biasa dia doa. Maka yang paling bagus itu di kamarmu, di rumahmu ada tempat biasamu berdoa. Pesanku samamu, sesibuk apa dirimu, kasih waktumu berdoa. Supaya engkau jangan jatuh dalam pencobaan. Ingat ya, kalau keluarga, suami istri yang berdoa aja 3 menit tiap hari sama. Nggak mungkin ada yang selingkuh di antara mereka. Suami istri nampaknya 3 menit sederhana kan. Tapi ini nggak kita lakukan. Kalau ini kita lakukan, maka engkau akan kuat menghadapi pencobaan. Makanya Petrus diingatkan oleh Tuhan Yesus, berdoalah supaya engkau jangan jatuh dalam pencobaan. Berapa banyak orang sekarang, bapak-bapak jatuh dengan pencobaan. Jatuh dengan anak gadis, jatuh dengan istri orang lain. Dan kalau sudah jatuh, dia lupa anaknya. Karena dia sudah dikuasai nafsu seksnya. Dia lupa Tuhan. Dia lupa. Demikian juga istri kalau jatuh, dia lupa. Ingat, gak ada yang kuat dengan perzinahan Bapak Ibu. Besok apa masalahmu gak ada yang tahu. Gak ada yang tahu apa besok masalah kita. Berjaga-jaga. Yakobus 4 ayat 14 berkata, hidup ini seperti uap. Besok kita gak tahu hidup atau mati. Kita hanya bisa berkata, jadilah kehendakmu bukan kehendakku. Yakobus berkata, engkau bisa merancangkan, aku mau ke sana besok, aku mau ke sini besok. Belum tentu. Karena besok aja engkau hidup atau ada pun belum tentu ada. Besok ada gempa atau tidak ada gempa kita gak tahu. Lihat aja gempa yang terjadi di televisi. Kita nggak tahu, kok tiba-tiba ada gedung runtuh,
meninggal 10.000. Banjir bandang, meninggal 10.000, 20.000. Di antara keluargamu, besok-besok ada yang telepon, Bapak udah meninggal, Namburu udah meninggal, adik bapak meninggal. Yang paling sedih lagi yang saya di asrama di kampus, di yayasan. Ketika saya mengumumkan anak itu di kelas, orang tuanya menelepon, tolong sampaikan kepada anak ini, tingkat ini. Papanya baru meninggal. Kita memberitahukannya dengan berat. Tapi itu realita. Oleh karena itu nggak ada yang kuat kalau engkau tidak berdoa. Dunia, cara iblis adalah membuat engkau sibuk dengan uang ini. Engkau lupa apa yang kau cari itu tidak kau bawa ke surga. Kita lupa, kita lahir tanpa sehelai benang, meninggal tanpa sehelai benang. Sehingga kita disibukkan oleh dunia ini terus mencari uang, mencari harta. Nggak mau berdoa. Matius 6 ayat 33, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Coba ambil waktu berdoa supaya engkau kuat. Makanya ketika berdoa, Yesus, malaikat dikirim Bapa, menguatkan dia. Ketika engkau berdoa, aku percaya ada malaikat yang akan menguatkan engkau. Ketika engkau berdoa, ada kekuatan yang luar biasa dan dari dalam hatimu menghadapi tantangan hidupmu. Sehingga engkau berkata 1 Yohanes 4 ayat 4, roh Allah yang ada padaku lebih besar daripada roh dunia ini. Pesanku padamu, jangan hanya mengeluh. Jangan hanya menceritakan keadaanmu. Perbanyak waktu doamu. Doa itu napas. Doa itu kekuatan. Anak-anak gadis, anak-anak muda. Anak-anak gadis, engkau rentan jatuh perzinahan dalam pacaran. Engkau rentan bisa jatuh dalam kenajisan. Karena ketika disentuh tubuhmu sedikit aja oleh lawan jenis, engkau bisa merasakan sesuatu magnet yang membuat engkau menggelepar dan jatuh. Benar. Tapi kalau engkau tiap hari berdoa, tiap hari kau baca Alkitab, engkau akan menang dengan roh kenajisan, roh perzinahan itu. Tiap orang digoda dengan roh itu. Tidak ada yang tidak digoda. Saya pun digoda. Semua kita digoda. Tapi siapakah yang menang? Mereka yang berjaga-jaga. Mereka yang berdoa. Anak-anak muda berapa banyak di ruangan yang jatuh dengan pornografi? Banyak. Saya tidak tahu sebanyak berapa. Karena survei membuktikan rata-rata anak SMA sudah melihat pornografi. Bahkan SD. Kelas 5 sudah melihat pornografi. Bahkan di desa, di Nias, di Tanah Batak, di Samosir. Karena semua pakai online. Klik sedikit udah dapat gambar pornografi. Tayangan blue film. Banyak anak hancur. Tapi saya bersyukur hari ini kalau engkau datang di gereja ini. Di gereja Tuhan. Ini bukan sekedar nama gereja GBI. Ini gereja Tuhan. Siapa aja anak Tuhan boleh datang. Yang paling penting engkau terdaftar namamu di sorga. Dan sehingga engkau pulang. Dan engkau akan ingat khotbah pesan Tuhan Yesus pada hari ini kepadamu. Berdoalah. Poin yang ketiga. Supaya engkau menang atas pencobaan. Berdoalah supaya engkau menang. Supaya engkau agar tidak jatuh dalam pencobaan. Jauhkanlah kami dari pencobaan. Kalau engkau berdoa, kalau engkau rajin berdoa, kalau engkau terbiasa berdoa, ketika ada masalah engkau akan kuat. Bukankah kadang-kadang masalah itu tiba-tiba datang? Kita nggak tahu, tiba-tiba datang. Tapi kalau engkau berdoa, engkau akan kuat. Makanya Tuhan berkata, tidak sanggup engkau berjaga-jaga kepada Petrus 1 jam saja. Enggak, dia tidur. Dan dia menyangkal. Menyangkal Yesus 3 kali sebelum ayam berkokok. Pesan Tuhan hari ini, berdoa supaya engkau kuat. Berdoa tidak memaksakan kehendakmu tapi kehendak Bapa. Mungkin ada di antaramu, kenapa suamiku yang meninggal? Anakku masih kecil. Anak-anak juga ada yang berdoa, kenapa Tuhan Bapakku yang meninggal? Saya pernah begitu ketika bapak saya meninggal tahun 86. Saya masih kelas 1 SMA. Kok kenapa bapakku yang meninggal? Bukankah ada yang lebih tua? Kita gak bisa memilih penderitaan apa yang kita alami. Mamaku masih cukup muda. Saudara, ketika engkau berdoa, engkau akan kuat dengan pencobaan itu. Engkau akan menang. Dan doa itu akan membuat engkau tidak jatuh dalam pencobaan. Dan doa itu membuat engkau peka, sensitif apa yang akan terjadi.
Doa itu membuat engkau bisa menganalisa ke depan apa yang akan kau alami. Ada hikmat yang Tuhan kasih kepadamu. Pesanku samamu, pulanglah nanti. Teladanilah Taman Getsemani. Sebagaimana Yesus dalam pergumulan, dia berdoa dan dia dikuatkan Tuhan lewat malaikat. Dan dia menang dan dia memilih untuk berkata, jadilah kehendakmu Bapa. Dan esok harinya jam 9 sampai jam 3 dia disalib. Jam 12 sampai jam 9 kegelapan dan gempa bumi. Dan semua orang percaya benarlah dia anak Allah. Benarlah apa ya katanya. Saudara, saya mengajak sama saudara, punyalah waktu berdoa. Doa itu napas bagimu. Kalau engkau tidak bernapas, engkau mati. Kalau engkau tidak berdoa, mati rohanimu. Punyalah waktu berdoa. Dan punyalah tempat khususmu berdoa. Kalau saya di meja, saya langsung bangun pagi, saya ambil gitar kadang, saya ambil dari YouTube kadang, saya mulai menyembah. Kadang setengah jam, bisa lebih. Menyembah, berdoa, baca lagi Alkitab sehingga lebih 1 jam. Berdoa. Karena saya tahu itulah kekuatan saya. Saya pun banyak mengalami penderitaan. Saya pun pernah menjerit, Tuhan kalau bisa jangan ini masalahku. Kalau bisa jangan ini yang kualami. Kalau bisa jenisnya ini dong. Yang ini bolehlah kira-kira. Saya mau tanya, ketika ujian yang milih soal siapa? Guru atau murid? Guru ya? Ada murid yang bilang sama gurunya, Bu, kalau bisa soalnya yang ini aja ya, yang ini aja. Nah, nomor 2 yang ini Bu, nomor 3 yang ini. Sekaligus Bu jawabannya kasih tahu Bu. Nah, jadi besok ujiannya tinggal langsung menjawab. Kok nggak tahu ujian apa besok? Tiba-tiba ada kejadian kemalangan ini, ada penderitaan ini, ada masalah ini, ada masalah ini. Tapi kalau engkau sudah terbiasa berdoa, engkau akan kuat. Bahkan engkau kalau engkau mau memilih pasangan hidup, kalau engkau dimulai dengan doa, saya jamin yang kau dapat yang terbaik. Karena kalau engkau memulai dengan doa, nggak mungkin dimulai dengan nafsu. Pasti dimulai dengan roh. Tapi kalau engkau memilih pasangan hidup tanpa doa, engkau memilih dengan nafsu. Dan akibatnya babak belur pernikahan. Karena menikah itu sekali sampai kematian. Pesanku samamu anak-anak gadis, anak muda, bawa dalam doa. Ketika engkau berdoa, Tuhan akan memberikan engkau pasangan yang sepadan, yang mengasihi engkau, yang takut akan Tuhan. Ya, saya tahu di sini banyak anak-anak muda, anak-anak gadis yang sedang menantikan seseorang mendekati dia. Tuhan akan berikan lewat doa. Ya, jangan engkau merasa gak laku hidupku, gak mungkin ada yang mau sama aku. Tapi engkau berdoa, Tuhan, aku percaya seseorang yang seiman, yang sepadan, yang Tuhan akan berikan. Maka doamu itu tiap hari kau doakan, lama-lama akan mendekat. Akan mendekat kepadamu. Tapi jangan pula engkau masih SMA kelas 1. Tuhan berikanlah istri dan suami. Jangan. Berdoalah sesuai dengan porsimu. Dan jangan yakini bahwa engkau tidak akan laku-laku dan tidak akan menikah. Saya mengajak sama saudara, seberat apa perjuanganmu saat ini? Kalau saya bisa merasakan beberapa di antaramu pergumulanmu sangat amat berat. Tapi saya mengajak, berdoalah. Kalau engkau berdoa, sekali lagi. Kalau engkau berdoa, apapun pergumulanmu. Kalau apapun pergumulanmu, kalau engkau berdoa, engkau akan mendapat kekuatan. Ini pesan di Taman Getsemani. Sebagaimana Tuhan Yesus berdoa, dia mengalami kekuatan. Pulanglah, ambillah komitmen. Aku mau berdoa mulai malam ini. Sebelum engkau tidur, berdoa. Besok bangun pagi mulai dengan doa. Lihat apa yang terjadi. Sesuatu kebaikan dalam hidupmu. Memang betul engkau punya penderitaan. Banyak masalah. Tapi kalau engkau dengan doa, saya terlalu percaya. Roma 8 ayat 8 akan berkata, Allah turut bekerja dalam segala perkara. Mendatangkan kebaikan kepadamu. Penderitaan, pergumulan, persoalan yang kau alami. Dalam nama Yesus menjadi berkat bagi hidupmu. Menjadi kebaikan dalam hidupmu. Semangatlah dalam doa.
Dan saya percaya doa orang-orang benar sangat besar kuasanya. Doa orang-orang benar sangat diberkati Tuhan. Aku berdoa engkau menjadi orang-orang yang suka berdoa. Dan engkau menjadi orang yang akan diberkati Tuhan. Dengan berkat kekuatan daripada Tuhan memikul salibmu. Dan engkau akan melihat ada kemenangan yang menantikan engkau. Setiap doamu akan dijawab Tuhan. Kalaupun tidak dijawab Tuhan, engkau harus berkata, jadilah kehendakmu Tuhan. Amin. Ya, seperti Yesus berdoa, tapi kehendak Bapa yang jadi. Maka engkau selalu berkata, bukan kehendakku, tapi kehendak Bapa. Akhirnya saya dalam pergumulan hidup saya pun saya katakan, Tuhan, apapun sekarang pergumulanku, besok apapun, minggu depan apapun, bulan depan apapun, saya nggak tahu. Tapi yang ku tahu, aku sudah siap. Bukankah ujian yang paling enak siap menerima ujian? Siapkan dirimu menerima ujian. Kalau ada pergumulan, ada ujian, tandanya ada berkat, ada kebaikan dalam hidup saudara. Tetaplah semangat dan Tuhan memberkati kita semua. Dan engkau akan berkata, engkau besertaku. Tanpa Tuhan, aku tidak akan bisa melewati semua pergumulan ini.